Hai teman-temanku di luar sana, mari masuklah ke dalam. Hehe. Karena kali ini ada film yang berjudul Happy Death Days yang akan memperlihatkan kehidupan seorang wanita yang saat ia telah dibunuh, ia diberi satu hari yang sama. Seakan memberinya kesempatan untuk mencari tahu siapa pembunuh dirinya. Dan di film ini kita akan tahu bahwa setiap hari adalah hari yang baru agar kita bisa menjalani satu hari yang baru kita ini sebaik mungkin. Nah, daripada berlama-lama, siapkan diri kalian, santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Di pagi yang cerah itu, seorang wanita bernama Tri terbangun di kamar asrama pria. Handphonenya pun berbunyi memberitahukan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Oh, hey, you're up. I wasn't sure if you... Tri menginap di kamar pria tersebut karena telah mabuk berat tadi malam. Tri pun meminta obat sakit kepala kepada pria yang bernama Carter itu, yang ia sendiri lupa dengan pria yang baru ia temui tadi malam. Setelah mengganti bajunya, Tri berpas-pasan dengan teman sekamar Carter yang terpaksa tidur di luar. Saat menuju asrama putri, Tri melihat kejadian yang biasa saja, mulai dari orang yang berkacamata melihat ke arahnya, seorang wanita yang meminta tanda tangan klubnya, orang pacar yang terkena semprotan taman, lalu ada pria yang pingsan di antara anggotanya. Tri adalah mahasiswi yang cukup angkuh dan kurang empati kepada orang lain. Dan pada saat ada pria yang bernama Tim yang menanyakan soal pesan yang tak dibalas oleh Tri, Tri pun menjawabnya dengan agak ketus. Ketika tiba di asramanya, Tri pun diceramahi oleh wanita montok ini yang bernama Daniel yang mengajak Tri rapat asrama siang nanti. Tri satu kamar dengan temannya yang bernama Lori, dan karena ada kelas pagi itu, Tri pun harus buru-buru. Sementara Lori memberikan ia kue ulang tahun, dengan angkuhnya Tri tidak memakan kuenya itu. Tri juga punya hubungan khusus dengan dosennya yang bernama Greg. Lalu saat rapat asrama, Daniel memarahi salah satu putri asrama yang mengambil banyak lemak di makanannya. Lalu Carter datang memberikan gelang Tri yang tertinggal di kamarnya. Setelah itu, Tri akan menemui si Greg, pacar gelapnya yang telah memiliki istri itu. Namun, ia bertemu dengan si Lori. Lori mengatakan ia punya tugas panjang hingga esok hari. Too much going on in the building. Saat Tri tengah bermesraan dengan Greg, sang istri dosennya itu pun datang. Lalu untung saja pintu ruangan itu telah dikunci dan Tri pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Kembali ke asrama putri, Daniel masuk ke kamar Tri dan mengajak Tri pergi ke pesta malam itu. Dan saat mereka mengobrol sempat mati lampu sejenak. Singkat cerita, saat Tri akan pergi ke pesta sendirian, ia ditatap oleh salah satu orang dari gerombolan pendukung baseball yang menggunakan topeng. Saat ia melewati terowongan, ada kotak musik yang bernyanyi Happy Birthday dan Tri mengira itu adalah kejutan untuk dirinya. Hingga ada seseorang yang berdiri di belakangnya dengan menggunakan topeng yang sama. Orang itu pun pergi lalu muncul lagi dan langsung ingin menikam Tri. Tri sempat mengelak hingga kematian pun harus dialaminya. Namun ia mengalami hari yang sama. Setelah dibunuh pria bertopeng itu, Tri bangun di hari, tanggal dan tempat yang sama. Semuanya terjadi persis seperti di mimpinya dan itu terasa sangat nyata. Ia pun mengalami kejadian-kejadian sama saat ia menuju ke dalam asrama. Dan saat di asrama ia bertemu dengan Daniel, Tri mengatakan bahwa ia mengalami deja vu. Namun bagi Daniel itu tidak berarti apa-apa. Saat rapat asrama pun, Tri mulai menebak-nebak apa yang akan terjadi dan benar semua terjadi persis seperti yang telah dialaminya. Begitupun saat ia bersama Greg. Setelah Tri mengatakan bahwa ia tidak lagi mencintai Greg, ia bisa menebak istrinya Greg akan datang. Dan benar, istrinya Greg pun tiba-tiba datang. Di kamarnya, Tri sedang menonton video perayaan ulang tahun saat ia bersama almarhum ibunya. Dan hal itu terjadi lagi di mana Daniel masuk ke kamarnya, lalu mati lampu sebentar, dan Daniel lalu mengajak Tri pergi ke pesta. Tri juga tidak datang tadi siang saat ayahnya mengajak ia ke restoran untuk merayakan ulang tahunnya. Dan sebelum ke pesta, Tri pun menoleh kepada salah satu orang yang menatapnya dengan menggunakan topeng itu. Apakah memang orang itu pelakunya? Karena di terowongan kembali ada kontak musik yang bernyanyi, Tri merasa takut lalu ia pun mengambil jalan lain untuk pergi ke pesta.
Singkat cerita, Tri sudah berada di pesta itu bersama semua penghuni asrama. Tri pun pergi menemui gebetannya yang bernama Nick ke kamar. Lalu seseorang muncul dengan topeng mengerikan itu. Tri sempat takut, dan ketika topeng itu dibuka, ternyata benar itu adalah Nick. Kemudian Nick bergoyang dan menghidupi musik dengan sangat kencang. Saat Tri membalas pesan Daniel, Tri tidak mendengar orang bertopeng itu masuk, lalu menghabisi Nick. Awalnya Tri mengira pria bertopeng itu adalah Nick, hingga ia melihat Nick sudah berbaring tak bernyawa di sana, dan Tri pun kembali dibunuh di sana, dan ya, Tri pun kembali bangun dan mengalami hari yang sama kembali. Kali ini Tri sangat bingung dan mulai ketakutan sendiri. Di kamarnya Tri pun menceritakan semua yang dialaminya kepada Lori. Lagi-lagi Lori mengatakan itu hanyalah kebetulan. Seperti kita semua yang lebih suka memberi nasihat daripada mendengar. Kali ini, malamnya, Tri memutuskan untuk tidak pergi ke pesta. Ia hanya di kamar mengunci pintu dan jendelanya. Hingga saat ia menonton TV dan mencari remote-nya, tiba-tiba ada yang mematikan TV-nya, lalu ada yang menghidupkan lagi dan mematikannya lagi. Saat itu, Tri mulai sadar orang bertopeng sudah berada di dekatnya. Dengan sebuah palu, Tri mencari ke setiap sudut ruangan, dan si topeng itu muncul. Tri sempat mengelak dan pada akhirnya Tri kembali terbangun di kamar Carter dengan lebih panik lagi. Kali ini belum sempat Tri tiba di asramanya, Carter datang membawa barang-barang Tri. Tri dan Carter pun pergi ke warkop kampus mereka. Sambil ngopi, Tri menceritakan semuanya. Saat itu ada telepon dari ayahnya dan Tri tidak angkat. Tri hanya ingin fokus untuk mencari tahu siapa yang ingin membunuhnya. Untung saja Carter berbeda dari orang yang lain. Ia mempercayai cerita Tri dan akan membantunya. Di sana, Tri dan Carter mencatat nama orang-orang yang mengetahui tanggal ulang tahun Tri. Orang terdekat yang kemungkinan menjadi pelakunya. Tri dan Carter pun sepakat bahwa Tri harus mencari siapa pembunuhnya, walaupun Tri harus terus mengalami kematian. Tri mulai dari Tim. Ia mengintip dari jendela dan ternyata Tim sedang akan melakukan percolikiawan. Dan ternyata film yang ditonton Tim sebagai bahan adalah saat Tri berbalik, si topeng sudah datang lalu menghabisinya. Kali ini saat terbangun, Tri menargetkan istrinya Greg. Saat Tri mengamati istrinya Greg, si topeng datang lalu menghabisi Tri kembali. Saat mengira pelakunya si Daniel, si topeng menghabisi Tri dengan menggunakan mobil. Hingga yang terakhir si Becky yang ternyata bukan juga pelakunya, Tri sudah merasa lelah dengan ide ini. Tapi kali ini si Tri pingsan di kamar Carter karena masih ada efek pukulan dari si topeng tadi. Ketika terbangun, Tri sudah di ruang perawatan, ruangan praktek si Pak dosen Greg. Hasil ronsen menunjukkan di dalam tubuh Tri terdapat seperti bekas-bekas tusukan yang tak terlihat dari kulit luarnya. Karena masih ingin mencari siapa pembunuh dirinya, Tri pun kabur dari ruang perawatan itu. Saat Tri menebak pelakunya adalah Greg, ternyata ia salah. Di depan matanya, Greg pun dihabisi oleh si topeng itu. Tri kemudian lari menuruni tangga dan bersembunyi di tempat parkiran mobil sambil membawa kunci mobil milik si Greg. Tri pun berhasil masuk dan membawa mobil menghindari si topeng. Di jalan, Tri pun sangat bahagia karena dapat menghindari si topeng laknat itu. Namun karena ngebut, Tri pun diberhentikan seorang polisi. Tri berpikir jika ia dipenjara maka ia bisa lepas dari kejaran si pembunuh itu. Maka dari itu, Tri mengaku kepada Pak Polisi kalau dia barusan minum dan obat-obatan. Tri pun dengan senang hati diborgol oleh Pak Polisi. Tri pun dimasukkan ke dalam mobil patroli. Pak Polisi yang masih di luar itu kemudian ditabrak oleh seseorang yang ternyata adalah si topeng itu. Dan kali ini si topeng menghabisi Tri dengan meledakkan mobil patroli tersebut. Saat bangun kembali dan berjalan bersama, Tri menunjukkan hal-hal yang akan terjadi kepada si Carter. Lalu mereka pun ngopi lagi di warkop kampus dan Tri mendapat telepon dari ayahnya yang lagi-lagi tidak diangkat. Saat asik-asik bercurhat ria dengan si Carter, tiba-tiba televisi menayangkan berita
telah ditangkap seorang pembunuh berantai dan sekarang dirawat di rumah sakit tempat Tree dirawat saat itu. Pembunuh itu bernama John Toms. Tree segera berlari ke rumah sakit dan mengatakan kepada kasir rumah sakit bahwa John Toms akan kabur. Lalu Tree membawa sebuah kapak darurat dan masuk ke kamar John Toms. Kamar John Toms sudah terlihat kosong dengan seorang polisi yang sudah meninggal. Si topeng muncul dari belakang pintu, ia pun menembak Tree, namun meleset dan si topeng malah menghabisi si kasir. Saat Tree tersudut, lalu si topeng datang dan membuka topengnya, yang ternyata dia benar si John Toms. Saat Tree akan ditembak, datanglah Carter menghajar John Toms, dan Tree ingin menggunakan pistol John Toms yang jatuh itu, ternyata pistol tersebut sudah kehabisan peluru. John Toms pun tersenyum dan menghabisi si Carter, lalu mengejar Tree yang melarikan diri. Di ruang gelap itu, Tree bersembunyi dan berhasil memukul jatuh John Toms menggunakan tongkat besi yang ia bawa. Saat Tree punya kesempatan menghabisi John Toms, ia sadar jika hari ini tidak terulang lagi, maka Carter yang telah menyelamatkannya itu akan mati selamanya. Tree kemudian berkorban untuk Carter dengan membunuh dirinya sendiri. Kali ini Tree bangun dengan sangat bahagia, dengan langsung memeluk dan berterima kasih kepada Carter. Tree juga bersikap baik kepada semua orang yang selama ini tidak pernah ia pedulikan. Begitupun saat ia bertemu dengan Tim. Tree menyemangati Tim untuk berhenti berpura-pura menyukainya dan mulailah mencari pria idamannya. Saat di kamarnya pun, Tree berbicara kepada Lori bahwa ia bukan teman sekamar yang baik dan ia meminta maaf atas hal itu. Setelah itu, Tree langsung menemui Pak Greg yang sedang mengajar, dan saat di luar, Tree pun langsung memutuskan hubungannya dengan Greg, yang membuat Pak Greg shock telah kehilangan adik-adikannya. Hihi. Saat rapat asrama, Tree membela Becky yang dipermalukan dan diejek oleh Daniel. Dan ketika Carter datang untuk mengembalikan gelangnya, Tree pun langsung mencium Carter dan mengajaknya kencan malam ini. Tree begitu positif hingga membuat orang-orang yang berada di dekatnya pun juga tertular keceriaannya. Tree pun menemui ayahnya yang selama ini selalu ia hindari. Dan di sana ia mengungkapkan semua tentang kerinduannya kepada ibunya, sekaligus betapa ia sangat mencintai sang ayah. Yang kemudian anak dan ayah ini menangis bersama. Oh, aku ingin hidup bahagia seperti mereka. Malamnya dengan sebuah pisau, Tree bersiap-siap. Ia datang ke rumah sakit tempat John Toms dirawat. Tree merebut pistol polisi yang menjaga John Toms dan memaksa pak polisi itu untuk memanggil teman-temannya karena John Toms akan segera kabur. Saat Tree akan menembak John Toms, ternyata pistol itu masih terkunci. Hingga John Toms menepis pistol itu, Tree pun dicekik dan John Toms mengambil pisaunya. Tree berhasil menendang rudal si John Toms. Dengan marah, John Toms pun membanting Tree ke dinding. Saat John Toms kembali dengan pisaunya, Tree tahu sudah waktunya mati lampu. Saat lampu kembali menyala, Tree sudah memegang kembali pistolnya, lalu membuka kunci keamanannya, dan si John Toms pun didor. Tree pun sangat lega, semua sudah berakhir yang berarti ia punya hari esok. Setelah semua berakhir, Tree merayakan ulang tahunnya bersama Carter, dan menikmati kue pemberian Lori, teman sekamar sekaligus sahabatnya itu. Dan betapa terkejutnya Tree saat ia terbangun, ia kembali mengalami hari yang sama. Seakan semua usahanya yang telah dilakukan telah sia-sia. Tree pun menangis dan merasa hancur. Ia langsung berlari ke kamarnya dan mengemas semua pakaiannya untuk pergi dari kampus dan asramanya itu. Lori memberikan kue ulang tahun kepada Tree. Tree terdiam saat mengingat ia telah memakan kue itu di kehidupan sebelumnya. Tree sadar ia meninggal ketika ia tidur, tentu dong karena John Toms sudah tidak ada. Dan tersadar bahwa Lori telah meracuni kue itu. Lori jugalah yang telah membius John Toms supaya hilang kesadaran, lalu memasangkan topeng sesaat sebelum John Toms kabur. John Toms kabur juga karena Lori magang di rumah sakit itu. Itulah rencana Lori supaya siapapun tidak mencurigainya sebagai pembunuh Tree, karena John Toms terkenal suka membunuh perempuan-perempuan. But it was always you. Awalnya Lori mengelak dan seperti tidak tahu apapun.
hingga Tree menyuruh Lori memakan kuenya sendiri. Lori terlihat gugup karena Lori tak mau memakannya. Tree mengatakan bahwa kue itu akan dibawakannya kepada polisi. Saat itulah Lori menjambak dan membanting tubuh si Tree. Lalu Lori mengunci pintu kamarnya. Tree pun bertanya kenapa Lori tega melakukan itu. Ternyata semua karena Lori sangat menyukai Greg, si dosennya itu, yang lebih memilih Tree daripada dirinya. Tree tidak habis pikir kenapa Lori melakukan semua itu hanya karena seorang pria yang sudah beristri. Lori juga menjawab karena ia juga telah lama membenci si Tree ini. Terjadilah pertarungan antara Tree dan Lori di kamar asrama itu. Tree berhasil melempar kue beracun itu ke dalam mulutnya si Lori. Saat Lori panik, Tree pun menendang Lori hingga jatuh dari jendela kamar mereka. Di akhir film, terlihat Tree dan Carter yang ngopi di warkop kampus sambil menonton berita tentang Lori. Karena kamarnya harus diperiksa polisi, maka Tree akan menginap di kamar Carter yang memaksa teman sekamar Carter menginap di luar lagi. You sure you want to wake up in a dorm room again? If it's yours. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tree terbangun dengan suasana yang sangat sama, apalagi Carter mengatakan hal yang sama. Yap, kali ini adalah hari yang berbeda. Carter hanya mengerjai Tree barusan. Dan Tree telah mendapatkan hari esoknya. She's back? Out. I'm not sleeping. Nah teman-teman Flow Film semua, berakhir sudah film Happy Death Days yang pertama tayang pada tahun 2017 ini. Menurut saya film ini sungguh luar biasa, memberikan kita pandangan jika memang ada kesempatan kedua, ketiga, dan keempat. Pasti kita bisa memperbaiki kehidupan kita agar lebih baik. Seperti si Tree yang awalnya angkuh dan tidak pernah peduli dengan orang lain, bisa menjadi orang baik yang menyebarkan keceriaan dimanapun ia berada. Nah teman-teman Flow Film, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian ya. Dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.